teman-teman semuanya yang baru bergabung, terima kasih. Jadi ini adalah acara tentang eh, weekend bersama Rengkel Production. Jadi di sini membahas tentang motivasi dan inspirasi teman-teman semuanya. Jadi siapa yang mendengar dari kisahnya narasumber, siapa tahu membuat pendengar semua bisa terinspirasi dengan cerita-cerita narasumber tersebut. Oke, jadi di sini Mas Arif tadi kan sudah sedikit bercerita tentang apa tadi Mas? Oh ya, saya ulangin lagi aja ya ceritanya ya. Jadi ceritanya itu saya mau bercerita tentang apa yang namanya itu overthinking. Nah, Ya, thinking now. overthinking. Nah, overthinking sendiri ini suatu gejala psikologis yang dimana seseorang itu berpikir secara berlebihan. Jadi berpikir yang tidak penting dan itu selalu berpikirnya secara berlarut-larut dan berkesinambungan. Jadi Ya, itu yang biasa disebut kita dengan overthinking. Nah, ini dari overthinking sendiri, saya juga pernah nih mengalami yang namanya overthinking. Overthinking seperti apa ya? Itu saya dari dulu sampai sekarang itu yang namanya pelajaran matematika, perhitungan matematika itu memang saya agak sulit juga untuk eh, menghafal dan memahami. Sehingga dari SD, SMP, SMA tuh kadang pada saat menjelang ujian akhir atau ujian nasional itu selalu saya berpikir, aduh saya bisa nggak nih untuk mengerjakan soalnya, saya bisa nggak nih untuk mendapatkan nilai besar karena pada waktu itu atau mungkin sekarang juga masih ya yang namanya wah nilai segini tuh bagus gitu kan, nilai segini tuh pinter, nilai segini tuh eh, ibaratnya jadi orang yang idola lah di sekolah di kelas gitu kan. Nah mungkin saya dan orang-orang lain di luar sana mungkin juga berpikir seperti itu sehingga eh, pada saat ujian itu saya selalu berpikir begitu, aduh saya bisa nggak segala macam dan timbullah yang namanya overthinking tersebut. Dan kalau boleh jujur nih yang namanya nilai matematika saya, nilai ujian ujian nasional maupun ujian akhir semester, yang namanya nih dapat nilai 100 itu tidak pernah. Nilai 90 tidak pernah. Maksimal itu paling 80 atau 75 dan itu memang KKM-nya ya. eh, Standar kayak gitu. ya, jadi setiap individu itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Mas ya. Ada yang pandai dalam berhitung, ada yang pandai dalam berbicara, ada yang pandai bermusik dan sebagainya. Jadi kan hmm, bagaimana nih Mas kalau setiap individu dapat mempertahankan setiap bakatnya masing-masing gitu. Hmm. Oh berarti bagaimana caranya untuk mempertahankan bakatnya dulu gitu ya? Ya, jadi karena setiap individu kan mempunyai bakat, tetapi dia tidak menyadari bakat tersebut sehingga bakat tersebut itu selalu terpendam. Oke. Nah, berarti sebelum untuk mempertahankan, berarti kan kita harus bisa mencari dan menetapkan apa sih bakat kita. Nah, ini sedikit tips juga dari saya bagaimana cara menemukan bakat ya. Cuman nggak tahu ini sesuai dengan teori atau enggak, tapi menurut saya bisa dicoba juga ya. Jadi untuk menemukan bakat nih, kalau bakat menurut saya pribadi sih bakat tuh kamu berbakat melukis gitu kan, kamu berbakat menyanyi, kamu berbakat hitungan matematika. Nah, kalau saya pribadi ini yang namanya urusan solder-solder atau bongkarin elektronik segala macam itu memang saya bisa bongkarinnya, tapi kalau masang untuk segala macam saya nggak bisa. Dan di situ menurut saya bukan suatu bukan suatu wah kamu sih nggak ada kerjaan bongkar-bongkar tapi nggak bisa masang, bukan seperti itu, tapi itu adalah suatu cara ya kan, suatu cara saya untuk menemukan bakat saya gitu. Gitu. Hmm, Dari kalau saya juga menyadari bahwa wah saya ini bongkar-bongkar elektronik segala macam saya nggak bisa masangnya, oh berarti ini bukan bakat saya kan gitu. Saya mau coba matematika gitu kan ya, matematika saya ngerjain 5 kali 6 kali 7 pangkat 8 segala segini aja saya bingung, nah berarti saya tidak berbakat di matematika kan gitu. Misalnya sekarang saya bisa berbicara gitu di depan umum atau apa,
dan saya mencoba untuk presentasi, saya mencoba untuk menjadi MC segala macam, dan saya bisa, oh berarti itu bakat saya, ya kan, gitu, saya bisa nyaman, dan itu sebenarnya cara untuk menemukan bakat itu sendiri dengan cara mencoba, mencoba dan mencoba. Jadi setiap bakat itu harus dicari dan dicoba-dicoba gitu Mas. Kalau misalnya kita passionnya memang nggak ketemu, berarti diteruskan gitu Mas ya, Ya dijalankan betul sekali. menemukan Nah, jalan bakatnya situ. Oke, dari Mas Arif sendiri nih, eh, gimana sih cara untuk menemukan bakatnya itu? Misalnya Mas Arif nih dari latar belakangnya kan ahli, bukan ahli ya. Kalau ahli kan terlalu tinggi. Jadi Mas Arif ini pandai dalam broadcasting, dalam gitu. Nah, itu suatu bakat atau bukan, Mas? bisa diulangi Mas Ajib, ini di sini ada Oh kondisi yang ya. kurang stabil nih, gimana? Oke, jadi Mas Arif ini kan kalau boleh saya katakan itu ya, Mas Arif ini kan pandai dalam mengambil kamera. Jadi latar belakang Arif ini kan broadcasting gitu kan dalam menyuting Ya. suatu pertemuan itu Mas Arif bisa. Nah, itu Mas Arif mengatakan hal tersebut bakat atau bukan, Mas? Nah, kalau menurut saya itu, saya sih untuk bakat sendiri sebenarnya kalau broadcasting sendiri itu sebenarnya hobi ya. Jadi itu broadcasting kan bidang ya. Jadi itu sebenarnya hobi karena dasarnya itu eh, bakatnya ini bakat mengambil gambar tersebut dulu. Bakatnya tertarik dengan kamera, tertarik dengan suatu hal yang dihasilkan oleh kamera seperti gambar bergerak, yaitu video, gambar diam seperti foto, dan saya mulai tertarik di situ, dan saya kalau untuk dibilang berbakat mas, saya kurang tahu ya, itu penilaian orang lain ya. Cuman kalau dari saya sendiri bakat ya, ya bisa saya bakat itu, saya bisa untuk jadikan hobi saya yang tadinya hobi kamera, hobi segala macam itu menjadi bakat sebenarnya iya gitu. Oh ya, ini agak sedikit menarik tentang hobi dan bakat. Nah, jadi hobi dan bakat ini kan eh, antara entah berbeda atau sama. Mungkin Mas Hmm. Arif nanti bisa dijelaskan. Kalau hobi itu kan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau Ya. bakat itu yang memang dari lahir kita terus di diahlikan apa namanya Mas? Ya Bisa 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 diseriuskan. dijadikan profesi. Gitu. Nah, bagaimana itu Nah, menurutnya Mas Arif? nah, ini juga menarik juga, ini kadang-kadang orang suka bingung kan dari wah hobi menjadi pekerjaan kan gitu kan. Biasa kan begitu kan ya, hobi menjadi pekerjaan, hobi menghasilkan uang. Terus ada nggak ada, saya belum pernah mendengar atau melihat yang namanya bakat menjadi uang. Iya nggak? Nah, padahal di sini itu hobi pada dasarnya itu merupakan suatu kegiatan yang membuat hati, perasaan, jasmani itu batin nih senang gitu. Hmm. Jadi perasaan hati itu senang. Jadi di situ yang bisa dinamakan hobi. Kenapa bisa menghasilkan uang? Nah, Hmm. balik lagi ini hobinya hobi apa dulu? Kalau misalnya hobinya nyabutin rumput, apakah itu bakal menghasilkan uang? Bisa juga kalau misalnya nyabutin rumput sebagai jasanya dia untuk nyabutin rumput di rumah orang misalnya ya. Atau eh, dia hobi memancing kan gitu. Kalau misalnya dia hobi memancing hanya untuk makan sendiri, ya kan berarti tidak buat hasil dong, buat tidak menjadi uang kan hobinya. Seandainya dia hobi memancing tapi hasil pancingannya itu dijual, dan itu namanya menjadi hobi menjadi uang. Jadi sebenarnya hobi itu semuanya atas dasar kesenangan, kesenangan sesaat. Jadi kamu bosan, kamu sedang suntuk, ya deketi hobi kamu gitu, biar kamu itu bisa menjadi senang kan gitu. Kecuali dengan bakat, bakat itu eh, akan terjadi selama hidup kamu. Bakat kamu tuh akan diasah selama hidup kamu, karena berbeda dengan hobi. Hobi itu kan kadang-kadang orang musim layangan jadi hobi layangan, ya kan? Musim motor-motoran jadi hobi motoran. Musim sekarang nih corona nih,
di jalan-jalan pada naik sepeda, hobi naik sepeda kan semua mereka tuh. Ini selesai corona, saya udah pada masuk kuliah, masuk pada pekerjaan normal semua. Sepeda Lagi itu. ditinggalin lagi, nggak akan ada sepeda lagi di jalan, gitu kan. Oh, Nah, jadi iya. yang baik bakat dan hobi itu sebenarnya memang beda, dan bakat itu bisa dan memang sebagai dasarnya untuk kita berkarir gitu. Mm. Ini yang menarik lagi nih Mas. Jadi kan dengan keadaan pandemi seperti ini, yang biasanya hobinya tuh di luar ruangan, di lapangan, Hmm, dengan hmm, banyak masa, itu kan sekarang udah sulit sekali ya Mas. Nah, jadi bagaimana sih kita tuh tetap meneruskan hobi kita dalam kondisi pandemi seperti ini? oke. Nah, untuk meneruskan hobi pada saat pandemi ya. Contoh, ini saya mau nanya dulu, hobinya Mas Ajib apa dulu nih? Sebenarnya saya ini kan hobinya kan olahraga nih. Nah, Hmm, bagaimana? oke, olahraga ya. Berarti, nah, misalnya hobi untuk olahraga. Ini olahraganya ini kira-kira bisa dilakukan selain di tempat khususnya atau tidak nih kira-kira? Kalau misalnya di tempat khususnya berarti kan memang nggak bisa kan pada saat corona seperti ini. Tapi kalau misalnya itu di luar atau bisa dilakukan di luar dari tempat arena khususnya ya berarti bisa untuk dilakukan pada saat ini. Iya, oh, jadi kan intinya olahraga itu kan mencari kesehatan tubuh dengan cara mengeluarkan keringat. Nah, dengan cara Hmm, mengeluarkan kan tidak harus di ruangan, di luar ya. ruangan dengan kumpul massa. Hmm, Jadi bisa dilakukan di dalam rumah atau halaman rumah. Gitu ya, Mas ya? hmm. Ya betul banget itu. Memang sekarang tuh orang dengan kata new normal, tatanan baru, segala macam itu terperangkap, terperangkap dengan kata-kata tersebut sehingga wah ini pikir setelah new normal ini pasti kan nanti ada protokol kesehatan dan segala macam, dan mereka pasti berpikir kalau ya saya kalau pergi kemana-mana pasti aman gitu kan semuanya karena semuanya sudah distandarisasi dengan protokol keamanan, padahal kan Hmm. yang kita ketahui pada setiap harinya di Indonesia itu mengalami peningkatan sekitar kalau nggak salah ya 1.000 gitu kan positif Ya. corona, dan itu tanpa disadari kan gitu. Hmm. Oke, menarik sekali. Jadi buat teman-teman Rengkel atau buat teman-teman yang sudah hadir ini, bagaimana nih menurut Mas Arif, saran Mas Arif buat agar tetap produktif dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dalam kondisi pandemi seperti ini? Oke, ini Mas Ajib mau berakhir atau gimana nih? Kira-kira kita berapa menit lagi nih? Kita sekitar 7 menit lagi, Mas. Ya, 7 menit pas lagi, oke deh. Berarti ini langsung kesimpulan aja ya berarti ya. Oke. Nah, kesimpulannya begini teman-teman. Untuk tetap produktif, untuk tetap menjalankan hobi kita, bakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini, kita bisa melakukan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Karena memang mungkin banyak dari teman-teman semua itu yang libur kuliah, yang WFH mungkin, atau ada yang juga yang sudah berangkat. Yang ini terkhusus buat yang libur kuliah, kuliah online di rumah, eh, bantu kegiatan orang tua, bantu kegiatan di rumah, dan itu eh, bisa menjadikan kita itu belajar menjadi produktif, ya kan, belajar mandiri karena kita nggak tahu kan kapan kita nanti hidup sendiri, apakah kita bakal siap dengan hidup sendiri nanti, dengan istri, dengan anak kita nanti. Nah, itu sebenarnya sebagai eh, gambaran kita nih. Sekarang kita sama orang tua nih, kita gambaran kita nanti gimana nanti ke depan kita sendiri nanti akan menjadi orang tua. Dan itu seandainya mempunyai hobi juga yang di luar ruangan atau hobi yang contoh yang lain-lain lah ibaratnya sepeda atau yang memerlukan di luar ruangan bisa dikurangin atau melakukan kegiatan itu di dalam satu komplek aja atau satu RW atau mungkin di depan rumah aja gitu. Jadi untuk menghindari kerumunan orang di luar sana karena kan kita nggak tahu di sana itu siapa yang terkena, siapa yang terjangkit. Nah gitu. Ini saya juga nih baru ada
notif nih dari browser katanya nih, wah positif corona di RI tembus 45.000. Nah, tuh 45.000. Ini saya baru ngomongin corona tadi sudah nongol di notif. 45.000, bayangkan aja. Kita nggak mau kan jadi bagian dari 45.000 itu kan kita nggak mau. Nah, maka dari itu kita harus jaga kesehatan dan tadi eh, lari juga dari tema jangan karena kita di rumah kita tidak ada kegiatan kita jadi merasa useless merasa tidak berguna jangan sehingga nanti kalau misalnya kita berpikir seperti itu maka malah nanti jadi overthinking ya kan berpikir berlebih sehingga akan menurunkan imun kita dan lebih bahayanya lagi kita akan depresi kan gitu itu ya jangan sampai lagi itu terjadi sama kita. Oke, di sore hari ini sangat menarik sekali pembahasan kita jadi tentang produktivitas tentang kegiatan dan atau mengenali bakat hobi dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi tadi sudah dibahas dengan narasumber dan sangat luar biasa sekali pembahasannya. Semoga teman-teman yang mendengarkannya dapat mengambil sisi positif dari pembahasan ini dan dapat beraktivitas dengan protokol kesehatan, protokol COVID-19 agar tetap terjaga, tetap terlindung wabah ini. Iya. Oke, sebelum kita akhiri, terima kasih buat narasumber Mas Arif, sangat membantu sekali materinya. Ya. Sama-sama ini sama-sama belajar aja biar kita tidak mengalami hal-hal seperti itu karena kita yang masih remaja itu rentan yang namanya overthinking, merasa useless, insecure gitu kan. Baik, terima kasih buat semuanya pendengar yang ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.